Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Rizka, Bu. Oh, ada Rizka. Kemana Rizka? Sakit. Oh, sakit. Udah. Besok kalau Rizka menanya tentang pelajaran hari ini nanti tolong dibantu jawab ya. Ya, Bu. Oke, pelajaran kita hari ini mengenai tentang pembahasan tentang zina dan LGBT. Oke, Ibu berdiri ya. Ya, Bu. Pernah nonton televisi atau lihat video-video di Instagram? Pernah, Bu. Ada seseorang yang umurnya masih 15 tahun sudah menikah. Ada yang sedang berkuliah sudah menikah. Nah, kira-kira menurut anak ibu salah satu alasan kenapa orang itu terlalu cepat menikah itu apa? Karena Kurangnya pengawasan dari orang tua. ya, itu Terlalu salah- bebas. pintar. Itu adalah salah satu aspek kenapa mereka itu cepat menikah. Mungkin mereka itu telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Ada juga sekelompok orang yang daripada mereka itu berzina, lebih baik mereka itu untuk menikah. Makanya mereka itu menikah di usia muda supaya untuk lebih menjaga diri. Nah, kalau menurut Ibu, jika rasanya kita itu tidak bisa untuk menjaga diri kita, kita itu takut untuk tergelincir ke nanti ke jurang perzinahan, maka solusi yang lebih baik itu adalah untuk cepat menikah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari sekarang ini, yaitu tentang zina dan LGBT. Ibu mau tanya, menurut Ananda apa saja bentuk-bentuk kasus zina yang ada pada saat sekarang ini? Pacaran yang keterlaluan di luar batasnya. Ya, pintar. Lanjut. Apa lagi? Tontonan-tontonan di televisi, di di media-media sosial, di orang kasus prostitusi online tahu? Tahu. Nah, itulah salah satu bentuk maraknya kasus perzinahan dan LGBT yang ada pada saat sekarang ini. Sekarang ini orang misalnya dia itu berpacaran di dekat umum itu dia tidak ada lagi merasa malu atau merasa itu adalah suatu norma yang tidak sesuai dengan norma yang diajarkan oleh Islam. Nah, mengenai zina dan LGBT saat sekarang ini kita akan mempelajari apa itu zina. Lalu apa dalil yang mengharamkan zina tersebut. Selanjutnya nanti kita pelajari apa had atau hukuman bagi seorang pezina. Lalu kita juga akan mempelajari apa itu LGBT menurut pandangan Islam. Nah, itu yang akan kita pelajari pada saat sekarang ini. Ibu pengen bertanya, menurut Ananda apa itu zina? Pengetahuan Ananda apa itu zina? Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan. Iya, betul sekali Ananda. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu pengertian zina. Nah, zina ini secara pengertiannya itu ialah memasukkan kemaluan laki-laki kepada alat kelamin perempuan yang menimbulkan syahwat tanpa ikatan yang sah, bukan pula dilandasi oleh kepemilikan budak, juga tidak atas dasar
syubhat. Nah, kepemilikan budak maksudnya bagaimana, Ibu? Nah, kepemilikan budak di sini yaitu jika kita memiliki budak itu tidak dikenakan had ketika menyetubuhi budak kita tersebut. Tapi kita tahu kan pada zaman sekarang ini tidak ada lagi sistem perbudakan. Nah, selanjutnya juga tidak atas didasari oleh syubhat. Nah, bagaimana contohnya, Bu, syubhat itu? Contohnya itu seperti ini. Misalnya ada seseorang suami istri, dia itu tinggal di kos-kosan. Nah, di kos-kos itu kan banyak tuh kamar-kamar. Lalu ketika itu malam itu mati lampu. Nah, seorang suami itu ternyata dia salah masuk kamar. Nah, ketika mati lampu dia tidak tahu apakah itu istrinya atau tidak. Nah, ketika mati lampu itu dia menyetubuhi seseorang yang dia kira itu adalah istrinya. Nah, ternyata ketika misalnya udah hidup lampu atau bagaimana, setelah tahu jika yang disetubuhinya itu bukan istrinya, nah yang persetubuhan inilah yang dinamakan dengan syubhat dan tidak dikenakan had. Nah, selanjutnya apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, jika kita melakukan perzinahan, hukumnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa hukum berzina? Siapa yang bisa Haram, menjawab? Bu. Haram, ya, betul sekali anak ibu. Zina itu adalah haram. Nah, ayat yang menjelaskan atau dalil yang menjelaskan bahwa zina itu adalah haram ada di surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabil. Nah, janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, itu adalah landasan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa zina itu adalah haram. Lalu apakah ada dalil sunnah atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa zina ini adalah haram, Bu? Ada. Nah, apa hadisnya? Ada ketika itu seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar?" Lalu Rasulullah menjawab, "Engkau menyekutukan Allah." Lalu seseorang itu bertanya lagi, "Lalu apa Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Engkau membunuh anak engkau karena engkau takut miskin." Lalu seseorang itu bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Engkau menzinai wanita tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis itu menjelaskan bahwa zina itu adalah dosa yang paling besar. Lalu zina itu juga terbagi dua. Zina itu terbagi dua. Apa itu? Yang pertama itu adalah zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan zina, tapi ia sudah keadaannya yang pertama itu dia sudah baligh. Dia itu sudah cukup umur. Yang kedua, dia berakal. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, dia merdeka. Artinya, dia tidak berstatus sebagai budak. Lalu, yang keempat, dia sudah pernah menikah. Nah, dalam kategori yang keempat ini, pernah menikah ini, nah cakupannya itu yang pertama, apakah dia itu adalah seorang istri, yang kedua apakah dia itu seorang suami, ataupun janda, ataupun duda. Nah, ini termasuk bagian pernah menikah. Nah, jika orang ini melakukan perbuatan zina, dia dinamakan sebagai pezina muhsan. Nah, pezina muhsan ini apa hadnya, apa hukuman bagi pezina muhsan ini? Bagi pezina muhsan ini dihukumi dengan hukuman rajam. Siapa yang tahu apa itu rajam? Cambuk. Rajam apa? Dicambuk 100 kali. Kalau
dicambuk itu namanya dijilid. Nah, kalau rajam ini melempari seseorang dengan batu sampai ia meninggal. Nah, itulah hukuman bagi pezina muhsan ini. Lalu bagaimana cara teknisnya kita memberikan hak rajam ini kepada pezina muhsan? Caranya yaitu kita timbun atau kita kubur seseorang pezina muhsan itu ke dalam tanah sekira lehernya, lalu kita yang melewati tempat tersebut sunnah untuk kita untuk melempari orang pezina muhsan itu dengan batu. Nah, batunya seperti apa? Boleh batu kecil? Nah, tidak boleh anak ibu. Karena apa? Jika kita melempari dengan batu kecil, itu akan memperlama hisab dia, akan memperlama dia meninggal. Jadinya itu kita menganiaya. Juga tidak boleh dengan memakai batu yang besar, yang sekali kita lempar bisa langsung menyebabkan dia mati. Kenapa? Karena jika sekali dilempar nanti dia mati, tidak ada pelajaran untuk dia dan orang-orang yang lain. Makanya untuk kita merajam itu dengan batu yang sedang. Selanjutnya yang kedua itu ada zina ghairu muhsan. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang tetapi orang tersebut masih gadis atau masih jejaka atau masih belum diikat oleh status perkawinan. Nah, jika orang itu ghairu muhsan, apa haknya? Didera Didera 100 kali. 100 kali. 100 kali derahan. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Coba anak ibu Zia, bisa? Surah An-Nur. Ya, betul. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Tolong bacakan artinya Ananda Nike. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih ya anak-anak ibu. Nah, betul sekali anak-anak ibu bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hak bagi seorang pezina yang ghairu muhsan itu adalah didera atau dijilid sebanyak 100 kali. Lalu ada lagi hukumannya atau haknya itu ya anak-anak ibu, yaitu diasingkan selama 1 tahun. Nah, namun dalam masalah ini ulama kita banyak berbeda pendapat tentang mengenai hak diasingkannya pezina ghairu muhsan itu selama 1 tahun. Yang mana pendapat pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka itu berkata bahwa hak bagi pezina yang ghairu muhsan itu adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan seorang pezina yang ghairu muhsan didera sebanyak 100 kali dan
jika diasingkan selama 1 tahun itu adalah keputusan hakim. Jika hakim memutuskan bahwa pezina tersebut diasingkan selama 1 tahun, itu hanyalah berupa takzir bagi dia, hukuman, bukan sebagai had. Yang ketiga, pendapat dari Imam Malik dan Imam Auza'i mengatakan bahwa pezina ghairu muhsan didera 100 kali dan bagi laki-laki diasingkan selama 1 tahun. Tetapi bagi perempuan didera 100 kali, tidak diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena jika seorang perempuan itu diasingkan dari wilayahnya 1 tahun, maka besar kemungkinan perempuan tersebut akan dilecehkan karena dia berada di luar wilayahnya. Itulah anak-anak ibu perbedaan pendapat menurut ulama mengenai had dari pezina ghairu muhsan ini. Lalu jika kita ingin menjatuhkan hukuman bagi seorang pezina, itu apa syaratnya? Yang pertama, di sini boleh ibu hapus ya. Yang pertama, jatuhnya had atau hukuman bagi seorang pezina itu yang pertama harus ada pengakuan. Harus ada pengakuan dari pelaku. Ada dahulu cerita, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah. Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Wahai Rasulullah, saya telah berzina, tapi saya menyesalinya. Dia ulangi pengakuan itu sebanyak 4 kali. Lalu keluar Rasulullah dari masjid. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau gila? Kata Rasulullah. Lalu seseorang tersebut berkata tidak. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau muhsan? Artinya apakah dia sudah pernah menikah? Lalu orang tersebut menjawab iya. Lalu Rasulullah memerintahkan, rajamlah oleh kalian orang ini. Lalu Rasulullah langsung memerintahkan kepada orang untuk merajam orang tersebut karena dia sudah mengaku. Yang kedua, boleh seseorang itu dirajam atas kasus zinanya itu. Yang kedua karena ada persaksian 4 orang. Nah, jika kita melihat suatu kasus atau tindak perzinahan, lalu kita ingin melaporkannya kepada hakim, maka syaratnya itu harus 4 orang saksi. Maka baru nanti disahkan kalau orang itu boleh dijatuhi hukuman zina. Yang selanjutnya yaitu dikenali dari tanda dia itu hamil. Jika dia seseorang itu hamil tapi tidak diketahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya itu, maka boleh kita jatuhi ya hukuman. Nah, tapi sebagian ulama itu mengatakan bahwa hamil itu bukan salah satu yang menjadi penyebab orang itu boleh dijatuhi. Oke, selanjutnya LGBT dalam Islam. Nah, apa itu kepanjangan dari LGBT? Lesbian, gay, biseksual, Transgender. sama transgender. Nah, gay sama lesbian ini, gay atau homoseksual yaitu sifat seorang laki-laki yang menyukai hubungan seksual dia antara sesama lelaki juga. Jadi misalnya si Andi, seorang laki-laki, dia juga mencintai atau menyukai hubungan seksual juga sesama jenis kelamin dia, sesama laki-laki. Begitu juga dengan lesbian. Nah, lesbian ini adalah perempuan yang menyukai aktivitas seksual sesama perempuan juga. Nah, homoseksual dengan lesbian ini ada dahulu diceritakan dalam Al-Quran, yaitu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dahulu itu sama dengan lesbian dan gay tersebut, di mana mereka kaum Nabi Lut pada zaman dahulu itu tidak menyukai wanita. Ketika Nabi memberikan wanita untuk kaum Nabi Lut tersebut untuk dinikahi, mereka tidak mau.
Mereka bilang, kami tidak ingin menikahi seorang wanita karena kami telah mempunyai seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidup kami dan yang menjadi pemuas nafsu kami. Nah, jadi ketika Allah mengutus para malaikat bersama Nabi Lut itu cemas. Kenapa? Karena malaikat yang diutus oleh Allah bersama Nabi Lut itu mereka memiliki rupa yang tampan, sehingga kaum Nabi Lut tersebut suka terhadap malaikat-malaikat tersebut, dan kaum Nabi Lut itu mengira bahwa malaikat yang mendampingi kaum Nabi Lut itu adalah orang awam seperti orang biasa, tidak malaikat. Jadi mereka itu suka terhadap malaikat yang mendampingi kaum Nabi Lut tersebut. Selanjutnya ada biseksual. Nah, biseksual ini apa? Yaitu seseorang yang menyukai seksual tapi sama. Misalnya Salma menyukai 50% kepada Andi dan dia juga suka 50% terhadap Ami. Jadi keinginan nafsu seksual dia itu imbang terhadap laki-laki dan perempuan. Dia juga bernafsu terhadap laki-laki, dia juga bernafsu terhadap perempuan. Artinya dia memiliki kesetaraan seksual terhadap laki-laki dan wanita. Selanjutnya ada transgender. Nah, transgender ini apa? Transgender ini adalah sesuatu sikap ketidakpuasan pada diri seseorang terhadap bertolak belakangnya antara kondisi fisik dan kejiwaannya, atau ketidakpuasan seseorang terhadap alat kelamin yang dimilikinya. Nah, bagaimana sikap yang ditimbulkan? Bisa jadi dia itu mulai dari misalnya gaya dandanannya, atau dari gaya dia itu berbicara, sikap, sampai dia nanti bisa menukar atau mengganti alat kelamin. Lalu bagaimana hukumnya, Bu, mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender tersebut? Nah, para ulama itu menyepakati bahwa lesbian, gay, dan biseksual itu termasuk dalam ranah zina. Dia tetap dihukumi rajam, tetap dihukumi dengan dijilid 100 kali dan diasingkan karena termasuk pada bagian zina. Lalu pada bagian transgender ini dijelaskan juga bahwa menukar alat kelamin ini adalah dosa besar. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang bertato, orang yang membuat tato, orang yang menyulam alis, orang yang mempagar giginya. Nah, seperti itulah. Sedangkan hanya mengubah sedikit saja Allah telah melaknat, adalah dosa besar. Apalagi mengganti alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Apalagi jika setelah mengganti alat kelamin juga digunakannya untuk berzina. Wallahu a'lam. Sudah berapa banyak dosa yang ia lakukan. Transgender ini disepakati oleh ulama adalah hukumnya adalah haram. Nah, sampai di sini bagaimana anak ibu? Apakah sudah paham? Paham. Paham? Paham. Ada yang tidak dimengerti? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah tidak mengerti. Untuk pelajaran minggu depan, tolong anak-anak ibu dibuat rangkuman pelajaran kita pada hari ini ya. Iya, Bu. Nah, oke. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.